Halo guys, kembali lagi di channel Mas Raka dan Dek Rafa. Jangan lupa komen dan subscribe. Bahkan Master Alam Kesengsaraan tingkat ketujuh berani meneriakiku. Melihat Penatua hantu gunung iblis, Penatua Chu mendengus dingin. Kalau begitu cobalah. Hantu gunung setan Lao berteriak dengan keras, dan gelombang suara yang dia pancarkan membentuk gelombang, seperti sungai yang bergelombang, mengalir menuju Penatua Chu tanpa terhentikan. Penatua Chu merasa ngeri, dan tiba-tiba menyerang dengan telapak tangannya. Angin dari telapak tangannya bertemu dengan gelombang suara seperti gelombang, dan langsung hancur, membuatnya tidak berdaya untuk melawan. Ketika Penatua Chu melihat ini, dia sedikit bodoh. Dan ketika Penatua Chu tertegun, Penatua hantu gunung iblis keluar dari udara dengan cakar. Seluruh dunia berguncang, dan cetakan cakar besar menuju ke arah Penatua Chu. Murid Penatua Chu menyusut dengan cepat dan dia terus mundur. Dan dia terus menembakkan kekuatan spiritual yang mengguncang kehampaan, dan akhirnya memblokir cakar orang tua hantu gunung iblis. Pada saat ini, Penatua Chu sudah kehabisan napas, berkeringat banyak, dan matanya penuh rasa tidak percaya. Tidak, bagaimana ini mungkin? Kamu hanya berada di alam kesengsaraan tingkat ketujuh. Mengapa kamu memiliki kekuatan yang begitu menakutkan? Plus meter. Namun, nafas ini langsung menjatuhkan Penatua Chu, dan kemudian terbanting ke tanah selama beberapa detik. Wajah Penatua Chu penuh rasa tidak percaya. Seperti yang diharapkan dari seseorang yang selamat dari bencana iblis. Gui Lao tidak hanya tak terkalahkan di level yang sama, tapi dia juga bisa bertarung lintas level. Luo Shouhai menyeret tubuhnya yang terluka dan berkata dengan rasa iri di matanya. Awan kesengsaraan iblis. Apakah kamu selamat dari awan kesengsaraan iblis? Penatua Chu tercengang. Dia selalu mengira itu adalah awan iblis yang dilewati Chen Ping. Sekarang kamu tahu, aku khawatir ini sedikit terlambat. Hantu gunung iblis tersenyum dingin, lalu menghembuskan nafas yang menakutkan lagi. Penatua Chu mengerutkan kening dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk memblokirnya. Penatua Chu merangkak keluar, matanya penuh ketakutan, dan darah menetes dari sudut mulutnya. Jika Anda tidak menghormati Tuan Chen, Anda hanya akan mati. Teriak hantu gunung setan Lao Leng. Saya adalah tetua dari aliansi penyegel setan. Jika Anda, seorang pembudidaya iblis kecil, berani melawan aliansi penyegel setan kami, pemimpin kami tidak akan pernah membiarkan Anda pergi. Kata Penatua Chu dengan gigi terkatup. Semua tuan muda dari Demon Ceiling Alliance Anda dibunuh oleh Tuan Chen. Apakah menurut Anda pemimpin Demon Ceiling Alliance akan melepaskannya? Hantu gunung iblis berteriak dengan keras. Jangan terlalu bangga. Apa menurutmu aku bisa dibunuh dengan mudah? Setelah Penatua Chu selesai berbicara, dia tiba-tiba menggenggam telapak tangannya, dan aura khusus mulai mengembun. Secara bertahap, sebuah lubang hitam muncul di sekitar Penatua Chu. Sihir luar angkasa. Orang ini ingin menggunakan sihir luar angkasa untuk melarikan diri. Ketika Chen Ping melihat ini, dia segera berkata dengan keras. Setelah melihat ini, Penatua hantu gunung iblis hendak mengambil tindakan, tetapi Penatua Chu tersedot oleh kekuatan isap yang sangat besar di dalam lubang hitam, dan kemudian dengan cepat menghilang. Hei, dia masih kabur. Hantu gunung setan tua menghela nafas. Orang-orang yang tersisa dari Demon Ceiling Alliance sangat ketakutan sehingga mereka berbalik dan lari ketika mereka melihat Penatua Chu melarikan diri. Tapi hantu gunung iblis Lao tidak memberi mereka kesempatan dan langsung melompat. Pada saat ini, Bai Qian juga mengambil cambuk dan mulai mengerahkan kekuatan. Orang-orang dari Demon Ceiling Alliance ini semuanya dicekik sampai mati dengan upaya gabungan dari mereka berdua. Ayah, menguasai. Semua orang di Demon Ceiling Alliance terbunuh, dan hanya Elder Chu yang lolos. Luo Xi dan Jin Dong berlari menuju Luo Shouhai dengan penuh perhatian. Luo Shouhai baru saja ditampar keras oleh Penatua Chu, dia pasti terluka parah. Luo Shouhai batuk beberapa suap darah dan berkata sambil tersenyum tipis, saya baik-baik saja.
Saya tidak akan mati. Saya hanya mematahkan beberapa tulang rusuk. Saya akan baik-baik saja setelah beberapa saat berlatih. Melihat nyawa Luo Shouhai tidak dalam bahaya, Luo Xi dan Jin Dong merasa lega. Pada saat ini, Penatua Fei dari istana tanpa jiwa berjalan menuju Chen Ping. Tanpa menunggu Penatua Fei berbicara, Chen Ping mengambil pil dan melemparkannya. Ini penawarnya. Kamu akan baik-baik saja setelah meminumnya. Terima kasih banyak sekarang. Chen Ping tahu bahwa Penatua Fei membantunya hanya karena dia ingin menyelamatkan nyawanya sendiri. Terima kasih banyak. Penatua Fei mengambil penawarnya dan menelannya, lalu berbalik dan pergi. Dia ingin mencari tempat tersembunyi. Dia mungkin akan jarang berpindah-pindah dunia di masa depan. Lagi pula, dia mengkhianati aliansi penyegel iblis dan mungkin terbunuh suatu hari nanti. Bagaimanapun, aliansi penyegel iblis memiliki cabangnya sendiri di seluruh surga dan dunia manusia, dan kekuatannya sangat besar. Hantu tua, selamat untukmu, kamu telah selamat dari awan bencana jahat. Kekuatanmu berada di luar jangkauanku. Luo Shouhai menghampiri Tuan Gui dan berkata dengan iri. Lao Luo, ini semua berkat Tuan Chen dan bantuanmu. Jika bukan karena kamu, aku pasti sudah musnah sekarang. Bagaimanapun, aku sendirian. Jika kamu, lembah roh darah, ada urusan di Gunung Iblis ini, telepon saja aku dan aku akan wajib melakukannya. Hantu Gunung Iblis tahu bahwa dia bisa menerobos berkat Chen Ping dan mengikuti Luo Shouhai. Jika bukan karena bantuan Chen Ping, dia tidak akan mampu menahan awan bencana iblis. Dan jika orang-orang seperti Luo Shouhai tidak menghentikan orang-orang dari aliansi penyegel iblis ini, maka dia tidak akan mampu untuk berhasil mengatasi malapetaka. Luo Shouhai sangat senang setelah mendengar kata-kata dari Penatua Hantu Gunung Iblis. Meskipun Penatua Hantu Gunung Iblis tidak berada pada level tinggi di Gunung Tianmo, dia memiliki prestise. Sekarang kekuatan Penatua Hantu Gunung Iblis telah meningkat pesat. Dia pasti memilikinya lebih prestise, Seng. Ketika saatnya tiba, dengan bantuan Penatua Hantu Gunung Iblis, mereka akan bisa mendapatkan pijakan yang kokoh di Gunung Iblis dari lembah roh darah, dan mereka tidak akan lagi diganggu. Tuan Lembah Luo, Anda terluka sekarang dan tidak cocok untuk bepergian. Saya pikir lebih baik beristirahat sebentar di tempat Gui Lao. Saya juga akan pulih untuk sementara waktu, dan kemudian saya akan menyempurnakan beberapa ramuan untuk diobati oleh Tuan Lembah Luo. Chen Ping berkata pada Luo Shouhai. Setelah mendengar ini, Luo Shouhai mengangguk, lalu melihat ke arah orang tua hantu Gunung Iblis dan berkata, kalau begitu tolong jangan ganggu orang tua hantu itu lagi. Hahaha, apa yang kamu bicarakan, Lao Luo? Jangan ganggu aku sama sekali. Aku masih kesepian sendirian. Dengan kamu di sini, semuanya akan hidup dan hidup. Kekuatan fisik. Semua orang beristirahat sementara di tempat Gunung Iblis Gui Lao, dan Chen Ping juga mengambil kesempatan ini untuk memulihkan kekuatan fisiknya secara perlahan. Hantu Gunung Setan tua tertawa terbahak-bahak. Saat memulihkan kekuatan fisiknya, Chen Ping juga merasakan kekuatan sihir luar angkasa. Jika Penatua Chu tidak mengetahui sihir luar angkasa, dia tidak akan bisa melarikan diri sama sekali. Chen Ping hanya merasa sedikit kewalahan, karena semakin banyak master yang dia lihat, semakin sulit perasaannya. Tanda seru, mantra luar angkasa, mantra waktu, dan teknik menakjubkan serta langkah-langkah pengendalian tembakan yang baru saja saya dapatkan. Chen Ping harus menyeberangi sungai dengan merasakan batunya. Jika ada seseorang yang memberi petunjuk saat ini, dia mungkin bisa memahaminya dengan cepat. Sayangnya, tidak ada orang di sekitar Chen Ping yang memahami hal ini, jadi dia hanya bisa mengandalkan Chen Ping untuk memahaminya sendiri. Tepat ketika Chen Ping sedang beristirahat dan memulihkan kekuatannya, medan perang para dewa dan iblis perlahan ditutup. Sejumlah besar biksu diusir dari medan perang para dewa dan iblis. Qi Peijia awalnya ingin pergi lebih awal, tetapi karena bertemu Ningzi dan Ning Kai Chen,
dia tinggal di medan perang para dewa dan iblis selama beberapa hari lagi. Tuan Qi, di mana muridku? Apakah dia benar-benar dibunuh oleh Chen Ping? Melihat Qi Peijia keluar, Cheng Jinghui buru-buru melangkah maju dan bertanya. Cheng Jinghui masih berpegang pada harapan, berharap Chen Ping berbohong kepadanya dan muridnya tidak mati. Melihat Cheng Jinghui, Qi Peijia berpura-pura sedikit sedih dan berkata, Tuan Cheng, muridmu memang dibunuh oleh Chen Ping itu. Chen Ping memanfaatkan kehadiranku untuk membunuh muridmu. Cheng Jinghui merasakan benturan di kepalanya, dan harapannya benar-benar pupus. Chen Ping, aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Cheng Jinghui meraung marah, berbalik dan pergi. Melihat ekspresi marah Cheng Jinghui, Qi Peijia mengangkat sudut mulutnya dan tersenyum. Di mana murid-murid kita? Di mana murid-murid kita? Orang-orang dari 5 sekte besar tidak melihat 5 pria luar biasa keluar, jadi mereka tiba-tiba panik dan berteriak keras. Melihat hal tersebut, orang lain pun ikut membantu mencarinya, namun memang mereka tidak melihat sosok 5 pria berprestasi itu. Kelima pahlawan itu sangat kuat, tidak mungkin mereka terbunuh di medan perang antara dewa dan iblis, kan? Benar. Bahkan dengan reputasi 5 orang luar biasa, tidak ada yang berani mengambil tindakan. Terlebih lagi, ada 5 sekte besar di belakang mereka. Medan perang para dewa dan iblis telah ditutup. Dia pasti telah terbunuh. Sekarang 5 sekte besar merasa malu. Semua orang membicarakannya. Mendengar diskusi semua orang, Qi Peijia dan Ningxi saling memandang, lalu Ningxi pergi. Sesaat kemudian, Qi Peijia menemukan orang-orang dari 5 sekte besar. Semuanya, 5 orang terkemuka dari 5 sekte utama Anda memang telah terbunuh, dan saya juga tahu bahwa mereka telah dibunuh. Qi Peijia menghampiri 5 sekte besar dan berkata, "Siapa ini?" Salah satu dari 5 sekte besar bertanya. Orang itu bernama Chen Ping. Kata Qi Peijia, Chen Ping. 5 sekte besar tidak memiliki kesan terhadap Chen Ping. Di sisi lain, pemimpin sekte Suanyin, Kong, berkata, kalau begitu Chen Ping hanya berada di alam kesengsaraan tingkat pertama. Bagaimana dia bisa membunuh 5 orang luar biasa? Ini jelas tidak mungkin. Tidak mungkin baginya sendirian, tetapi dia memiliki pembantu. Di medan perang para dewa dan iblis, 5 dari 3 kaisar dan 4 raja suku binatang membantunya. Dengan bantuan orang-orang ini, tidak bisakah dia tetap bisa melakukannya? Berurusan dengan 5 pahlawan. Qi Peijia berkata dengan tenang. Mengapa? Kami tidak memiliki keluhan terhadap Chen Ping itu, mengapa dia membunuh rakyat kami? Seseorang dari 5 sekte besar bertanya. Tentu saja untuk memperebutkan harta karun. Di medan perang antara dewa dan iblis, apakah kamu tidak peduli dengan permusuhan? Lagi pula, aku sudah memberitahumu ini, percaya atau tidak. Setelah Qi Peijia selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Orang-orang dari 5 sekte besar saling memandang, bertanya-tanya apakah mereka harus mempercayai apa yang dikatakan Qi Peijia. Semuanya, kembalilah dulu dan tanyakan pada Luo Shouhai tentang masalah ini. Chen Ping mengikuti Luo Shouhai, tapi Chen Ping memang ditemani oleh Putri Rubah, salah satu dari 3 kaisar dan 4 raja dari suku binatang. Sekte Master Kong berkata kepada orang-orang dari 5 sekte besar. Dia sangat takut orang-orang dari 5 sekte besar ini akan menimbulkan masalah di sekte Suanyin. Sekte Suanyinnya terutama bergerak dalam bisnis. Jika ada yang berkelahi dan membunuh di sini, itu akan mempengaruhi bisnisnya. Setelah Master Sekte Kong mengatakan ini, saya mendapat kesan tentang Chen Ping. Lalu kita akan pergi ke lembah roh darah untuk mencari tahu apa yang terjadi. Seorang lelaki tua dengan rambut perak acak-acakan dan wajah merah serta janggut panjang dari 5 sekte besar berkata. Orang-orang dari 5 sekte besar telah meninggalkan sekte Suanyin. Tepat setelah meninggalkan sekte Suanyin, saya tidak tahu apakah itu kebetulan atau Qi Peijia sedang menunggu orang-orang ini, tetapi orang-orang dari 5 sekte besar bertemu dengan Qi Peijia. Hanya saja orang-orang dari 5 sekte besar mengabaikannya bagaimanapun,
Qi Peijia hanyalah seorang kultivator iblis dan seorang kultivator biasa. Meskipun dia telah mengalami pertemuan tak terduga sekarang dan telah mencapai alam kesengsaraan tingkat 8, dia tidak berdaya dan beberapa sekte besar masih meremehkannya. Pemimpin sekte Luo, Chen Ping ada di depan. Kamu bisa bertanya langsung padanya. Qi Peijia melihat orang-orang dari 5 sekte besar, jadi dia berkata kepada lelaki tua terkemuka dengan wajah merah dan janggut panjang. Anak laki-laki itu belum pergi. Pemimpin sekte Luo tertegun sejenak, lalu memimpin anak buahnya untuk mengejar ke depan. Benar saja, mereka menemukan bayangan Chen Ping, tetapi ketika Chen Ping melihat orang-orang dari 5 sekte besar, dia melarikan diri dengan cepat. Begitu mereka melihat Chen Ping melarikan diri, orang-orang dari 5 sekte besar merasa ada yang tidak beres dengan Chen Ping, jadi mereka segera mengejarnya. Tanda seru petik 2. Sial, itu pasti jatuh dari orang bernama Chen Ping. Dia pasti telah membunuh 5 orang luar biasa. Namun dalam sekejap mata, Chen Ping telah menghilang. Aneh sekali. Orang ini berlari begitu cepat. Kenapa dia menghilang dalam sekejap mata? Seseorang dari 5 sekte besar bertanya dengan ragu. Sekte Master Luo, lihat apa ini. Saat ini, seseorang mengambil 5 tas penyimpanan yang sangat indah dari tanah. Bukankah ini tas penyimpanan kelima pahlawan? Kenapa ada di sini? Sekte Master Luo mengerutkan kening. Seseorang meraung keras. Master Sekte Naluo juga mengerutkan keningnya, melihat tas penyimpanannya. Dia yakin ini milik 5 putra yang luar biasa. Sekarang Chen Ping telah jatuh dari tubuhnya. Seharusnya Chen Ping yang mengambil semua harta di tas penyimpanan dan membuang tas penyimpanannya. Semakin pemimpin Sekte Luo memikirkannya, dia menjadi semakin marah, dan dia berkata dengan dingin, ayo pergi ke lembah roh darah, dan kita harus menemukan Chen Ping untuk memberikan penjelasan. Orang-orang dari 5 sekte besar semuanya menuju lembah roh darah dengan marah. Setelah orang-orang dari 5 sekte besar pergi, Qi Peijia mengikuti Ningzi dan muncul. Hahaha, sekarang menurutku Chen Ping masih hidup. 5 sekte besar membuat masalah baginya, yang cukup membuatnya minum sepoci. Qi Peijia tertawa dan berkata, sayang sekali kita tidak bisa membunuh orang itu, Chen Ping. Mata Ningzi menggigil. Setelah bertarung dengan Chen Ping begitu lama, Chen Ping menjadi iblis batiniah di hati Ningzi. Dia terutama ingin membunuh Chen Ping dengan tangannya sendiri. Namun, dengan kekuatan Chen Ping saat ini dan orang-orang di sekitar Chen Ping, agak mustahil bagi Ningzi untuk membunuh Chen Ping dengan tangannya sendiri. Tapi dengan bantuan orang lain, tidak apa-apa membunuh Chen Ping. Aku tidak menyangka kamu begitu pandai menyamar. Baru saja kamu berubah menjadi Chen Ping, dan bahkan aku tertipu. Qi Peijia berkata kepada Ningzi dengan penuh kekaguman. Itu hanya keterampilan kecil. Dibandingkan dengan Tuan Qi, itu jauh tertinggal. Ningzi berkata dengan sangat rendah hati. Yang digunakan Ningzi bukanlah teknik penyamaran. Tidak ada teknik penyamaran yang begitu indah di dunia. Itu adalah teknik pernapasan imitasi. Ningzi juga melihat isinya saat itu. Sama. Meskipun Ningzi belum mampu mempraktikkan teknik meniru nafas secara ekstrim, dia dapat mengikuti nafas Chen Ping dengan tepat. Bagus. Namun jika Anda ingin menipu mereka yang belum mengenal Chen Ping, tetap tidak ada salahnya. Aku akan membawamu ke tempat yang bagus. Kamu akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha jika berlatih di tempat itu. Jangan kembali ke Northern Territory di masa depan. Di sini, kita bekerja sama untuk menaklukkan dunia. Bukankah lebih? Qi Peijia sangat menghargai Ningzi. Itu hebat. Ningzi sangat bersemangat karena dia tahu bahwa Qi Peijia sedang bertualang. Ningzi juga ingin mengetahuinya. Petualangan apa yang ditemui Peijia? Ini dapat meningkatkan kekuatan Anda dengan sangat cepat dalam waktu singkat, dan Ningzi juga ingin mencobanya. Leluhur, kami. Ketika Ning Kaichen mendengar bahwa Ningzi sebenarnya ingin tinggal, dia sedikit enggan.
Meskipun keluarga Ning bukanlah keluarga besar di Northern Territory, sebagai kepala keluarga, Ning Kaichen tidak khawatir tentang makanan dan minuman dan sangat menikmatinya. Sekarang dia diminta untuk meninggalkan keluarga Ning dan tinggal di Gunung Iblis ini, di mana dia akan dimanipulasi di mana-mana. Ning Kaichen sedikit enggan. Berhentilah membicarakannya. Saat kita bisa menduduki seluruh Gunung Tianmo, bukankah itu akan jauh lebih kuat daripada di wilayah utara? Tidakkah kamu ingin meningkatkan kekuatanmu dan naik menuju keabadian? Ning Zi bertanya pada Ning Kaichen. Ketika Ning Kaichen mendengar ini, dia dengan cepat menggelengkan kepalanya, semuanya terserah pengaturan leluhur. Ikuti aku. Jika saatnya tiba, aku tidak hanya akan menduduki Gunung Iblis. Tujuanku adalah menduduki seluruh surga dan alam manusia. Aku ingin seluruh surga dan alam manusia berada di bawah kendaliku. Aku ingin 5 master domain untuk menjadi bawahanku. Mata Qi Pei Jia berbinar, dan dia dipenuhi dengan energi yang melonjak. Ning Zi memandang Qi Pei Jia dan diam-diam mencibir. Meskipun kekuatan Qi Pei Jia bagus, orang bodoh seperti ini, betapapun berbakatnya dia, tidak dapat mengendalikan seluruh dunia surga dan umat manusia. Alasan Ning Zi ingin mengikuti Qi Pei Jia sekarang adalah untuk memanfaatkan kekuatan Qi Pei Jia. Dengan IQ Qi Pei Jia, jika Ning Zi ingin bermain dengannya, dia akan bertingkah seperti orang bodoh. Ayo pergi, aku akan membawamu ke gua menelan iblis. Ketika kamu sampai di sana, kamu akan menemukan pintu ke dunia baru. Qi Pei Jia tidak siap dan menuju ke gua menelan iblis bersama Ning Zi dan Ning Kaichen.